Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, sebelumnya saya mohon maaf, saya mungkin agak terganggu suara saya karena agak batuk dan pilek. Jadi mungkin nanti ada beberapa terganggu suara saya. Langsung saja, materi kita pada malam ini adalah tentang zakat tijarah atau zakat perdagangan. Secara umum saya terangkan dulu bahwa zakat itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan kategori zakat al-kharij, ada yang disebut dengan zakat ra'sul mal. Zakat kharij ini maksudnya adalah zakat yang dihitung atas hasil yang dicapai, tidak memperhitungkan modal. Berapapun yang dicapai, modal berapapun yang dikeluarkan tidak dihitung. Seperti zakat atas pertanian misalnya, disebut dengan zakat al-kharij. Yang kedua adalah zakat atas modal atau ra'sul mal, yaitu zakat yang memperhitungkan modal dan laba yang didapatkan. Perbedaannya, kalau zakat al-kharij itu adalah zakat yang dihitung berdasarkan hasil yang dapat, tidak memperhitungkan modal dan rugi. Oleh karenanya dalam zakat kharij ini tidak mempertimbangkan periode haul, seperti hasil panen. Apabila sudah mencapai satu nisab, maka langsung dikeluarkan zakatnya. Berapapun modalnya dikeluarkannya. Misalnya panennya mencapai nisab, modal yang dikeluarkan untuk pupuk, untuk obat, untuk biaya produksi tidak dihitung. Jadi meskipun itu rugi, kalau sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya modalnya 10 juta, lalu menghasilkan panen misalnya 2 ton misalnya. 2 ton sebetulnya belum balik modal, tetapi karena sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya. Itu zakat kharij namanya. Kalau zakat ra'sul mal, ya, bedanya, kalau zakat ra'sul mal itu zakat yang mempertimbangkan atas modal modal yang dikeluarkan dan laba yang didapat, sehingga untung rugi dipertimbangkan. Dalam hal ini yang tergolong di dalamnya adalah ada 3 macam: hewan ternak, emas dan perak, dan perniagaan. Kita fokus pada yang ketiga, yaitu zakat atas perniagaan atau disebut dengan zakat tijarah. Tadi sampaikan bahwa zakat atas modal itu adalah zakat yang mempertimbangkan modal pokok dan keuntungan yang didapat. Oleh karenanya yang membedakan dengan zakat kharij, kalau al-kharij itu tidak ada periode haul karena tidak menghitung modal. Tapi kalau zakat ra'sul mal, karena menghitungkan modal dan laba, maka di dalam cara menghitungnya ada periode haul namanya. Baik, yang kita fokus pada zakat atas perniagaan. Yang pertama, tentang definisi dulu. Apa sebetulnya zakat perniagaan yang dimaksudkan dalam bab zakat ini? Secara pengertian di dalam fikih, zakat ini disebut dengan zakatul tijarah. Zakat tijarah itu didefinisikan sebagai taklibul mal li ajli ribhi. Tijarah itu adalah taklibul mal li ajli ribhi. Ini paling penting dulu, harus paham dulu ini. Apa itu tijarah? Tijarah itu adalah taklibul mal. Taklib itu memutar, dibolak-balik dari modal, kemudian dibelikan
barang dagangan, kemudian dijual mendapat untung, kemudian diputar lagi untuk kulak lagi, dijual lagi, dan seterusnya. Taklib namanya itu. Dan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya saya punya uang 100 juta. Kemudian uang 100 juta saya buat untuk kulaan sarung. Dapat misalnya 50 kodi. Ketika saya membeli sarung 50 kodi dengan uang 100 tadi, dalam hati saya tidak dimaksudkan untuk saya pakai, juga tidak untuk saya bagi tetangga-tetangga, tapi saya maksudkan untuk saya jual kembali guna mendapat keuntungan. Maka ini namanya tijarah namanya. Sarung 50 kodi yang saya beli tadi namanya ardut tijarah. Lalu saya jual, tentu saya akan menjual dengan mengambil untung. Jual, hasilnya saya buat kulak lagi. Terus begitu, itu namanya taklibul mal li ajli ribahi. Oleh karena itu, secara dalam mazhab Syafi'i, yang pertama yang harus kita pahami, profesi tijarah itu adalah usaha yang dilakukan dengan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan dijual, bukan disewakan, tapi dijual. Misal, saya beli sarung, saya jual dapat untung. Saya beli mobil, saya jual untuk dapat untung. Saya membeli beras dengan maksud akan saya jual lagi untuk mendapat untung. Itu namanya tijarah. Tetapi sebaliknya, jika untuk mendapat keuntungan tadi tidak dengan cara dijual, tapi dengan disewakan, itu bukan tijarah dalam mazhab Syafi'i. Misal, atau disebut usaha jasa. Saya punya uang 1 miliar, saya buat untuk membeli kendaraan bis. Untuk saya sewakan. Tentu tujuannya, kalau saya sewakan nanti sekian tahun akan balik modal. Dan saya mendapat untung. Maka usaha ini bukan disebut dengan tijarah. Kenapa? Karena saya jual bukan bisnya, tapi jasanya atau manfaatnya. Jadi kuncinya adalah tijarah itu adalah menjual barang ya, untuk mendapatkan keuntungan. Saat menjual barang tadi diperoleh dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, jika tidak dengan cara dijual, maka bukan disebut dengan tijarah. Seperti misalnya disewakan. Bisa jadi barang itu dijual langsung atau dengan diolah. Misalnya saya beli kain, saya jahit untuk jadi baju, saya jual mendapat keuntungan. Itu namanya tijarah. Kemudian syaratnya modal yang saya jadikan sebagai barang dagangan tadi, saya peroleh dengan cara muawadhah. Muawadhah itu timbal balik. Misal begini, saya punya uang 100 juta. Uang ini saya belikan sarung 50 kodi. Maka sarung ini namanya ardut tijarah sarung ini. Kenapa? Karena saat saya membeli sarung 50 kodi, dalam benak saya bertujuan untuk menjualnya kembali, taklib, guna mendapat keuntungan. Sarung ini saya peroleh dengan cara membeli. Membeli itu muawadhah namanya. Maka sarung itu disebut dengan ardut tijarah. Modal dagangan. Atau misalnya saya
mau kulaan sarung 50 juta, 50 kodi, nggak punya uang. Saya punya teman jeragan sarung. Saya mau kulak sarung kesampean 50 kodi. Tapi saya nggak punya uang. Bagaimana kalau rumah saya itu kamu sewa selama 5 tahun? Kamu bayar pakai sarung 50 kodi. Karena saya buat untuk modal untuk saya dagangkan. Oh ya, sepakat. Berarti sarung tadi saya dapatkan dengan cara muawadhah. Mendapat dari menyewakan rumah tadi itu. Maka namanya ardhu tijarah. Sebaliknya, jika modal dagangan atau ardhu tijarah itu didapatkan tidak dengan muawadhah, maka tidak bisa menjadi ardhu tijarah. Seperti begini misalnya. Saya mau berdagang sarung. Mau kulaan sarung, tidak punya uang. Tiba-tiba ada fulan berbaik hati, sudah, kamu nggak usah kulaan ini, kamu tak kasih modal, tak kasih sarung 50 kodi. Ini loh buat kamu. Berarti sarung 50 kodi ini saya peroleh bukan dengan cara muawadhah. Maka sarung ini tidak bisa menjadi ardhu tijarah. Kenapa? Karena saya mendapatkan tidak dengan cara muawadhah, tapi dengan cara diberi oleh seseorang. Contoh lain seperti ada Zaid, profesi sebagai pedagang, punya toko. Zaid meninggal, punya anak satu, tidak ada ahli waris selain dia. Begitu meninggal Zaid, otomatis hartanya Zaid ada di toko, itu jatuh kepada anaknya. Nah, anaknya bermaksud untuk melanjutkan usaha toko tadi. Maka barang-barang di toko tadi ketika jatuh pada anaknya yang akan digunakan untuk melanjutkan profesi bapaknya untuk dijual belikan, itu tidak menjadi tijarah. Baru nanti setelah dijual oleh anaknya dapat uang, uangnya dipakai kulaan lagi, lah itu baru tijarah. Jadi kesimpulannya yang pertama adalah tijarah itu harus profesinya harus dilakukan dengan cara menjual. Mendapat keuntungan dengan cara menjual, bukan dengan cara menyewakan. Oleh karena itu, kalau ada orang beli kendaraan untuk disewakan guna mendapat untung, bukan namanya tijarah, karena tidak dengan cara dijual. Sebaliknya, ada orang punya uang 100 juta, dibuat untuk membeli ayam masih kecil, anak ayam. 10.000 ekor misalnya. Ditanya, buat apa kamu beli ayam 10 ekor? Mau kamu makan sendiri? Enggak. Mau kamu bagi kita ke tetangga? Enggak. Buat apa? Tujuan saya, ayam ini saya rawat. Nanti kalau sudah usia 4 bulan, saya jual lagi, saya dapat untung. Maka itu tijarah namanya. Kenapa? Karena saya membeli ayam tadi dengan tujuan bukan untuk saya makan, tapi tujuannya untuk saya jual kembali. Nanti ketika umur 4 bulan, saya pakani, nanti saya jual, dapat untung saya. Maka namanya tijarah. Meskipun orang menyebut itu ternak. Saya punya uang 10 juta. Saya buat untuk membeli anaknya lili kecil-kecil. Dapat 10.000 ekor. Buat apa kamu beli anak lili 10 ekor? Nanti saya rawat, masukkan kolam saya kasih makan, 3 bulan saya jual dapat untung. Maka tijarah namanya itu. Kenapa? Karena saya membeli tadi dengan tujuan untuk dijual kembali. Berbeda jika saya membeli ayam
1000 ekor misalnya, dengan modal 10 juta. Buat apa kamu beli ayam 10 ekor? Mau saya rawat. Untuk apa? Saya jual telurnya. Yang dijual bukan ayam tapi telurnya. Maka bukan tijaroh. Kenapa? Karena yang saya beli ayamnya, yang saya jual telurnya. Jadi yang perlu ingin saya sampaikan bahwa tijaroh itu secara umum memang disebut dengan perdagangan, perniagaan, dagang. Tetapi dalam pengertian sebenarnya, tijaroh nggak harus dagang. Orang ternak ayam untuk ayam potong itu tijaroh. Orang membeli lele, beli bandeng, dimasukkan ke kolamnya dengan tujuan kalau besar dijual untuk mendapat untung, namanya juga tijaroh. Kenapa? Karena taklibu malin li ajlir ribahi. Yang kedua tadi, modal dagang tadi diperoleh dengan cara muawadhah. Maka kalau ada orang mendapatkan warisan toko dari bapaknya, maka itu menjadi tijaroh setelah dijalankan untuk kemudian diputar kembali, baru namanya tijaroh. Inilah pengertian dalam mazhab Syafi'i. Oh ya, kemudian perniagaan ini ada dua macam, ada cepat atau lambat. Begini maksudnya. Tadi kan saya sebutkan bahwa tijaroh itu adalah membeli barang atau dengan muawadhah lainnya. Muawadhah lainnya untuk kemudian dijual guna mendapat keuntungan, itu tijaroh. Nah, baik dijual itu dalam jangka waktu yang singkat atau dalam waktu lama. Seperti investasi misalnya. Misalnya begini, saya punya uang 1 miliar. Tetangga saya jual tanah. Harganya murah. Tanah ini pasarannya 2 miliar. Dia jual 1 miliar. Saya beli. Tujuan saya beli bukan untuk saya pakai. Tidak akan saya buat bangun rumah, tidak akan saya buat apa, tapi tujuan saya jual lagi. Kapan? Nanti kalau mahal. Maka itu tijarah namanya itu. Maka per tahun, kalau belum laku dan mencapai haul, nisab, maka wajib zakat. Ada tetangga saya menaikkan mobil. Harganya murah. Pasarannya 10, dia jual 7 misalnya. Saya beli. Saat saya membeli, dalam hati saya tujuannya, ini mobil saya beli, nanti saya jual lagi, 2-3 bulan dapat untung saya. Maka itu namanya tijarah. Sambil nunggu laku saya pakai sendiri, nggak masalah. Kalau misal sampai 1 tahun nggak laku, dan mencapai nisab, maka wajib ditunaikan zakatnya. Itulah macam-macam jenis tijarah. Sekarang persyaratannya. Asas pendekatan dalam zakat tijarah. Yang pertama, nisabnya setara dengan nilai perak. Ini begini, ini ada perdebatan para ulama. Berapa sih nisabnya tijarah itu? Pendapat jumhur ya, kebanyakan ulama adalah pakai menggunakan emas, tidak menggunakan perak. Menggunakan standar nisab emas, yaitu setara dengan nisabnya emas. Berapa nisab emas itu? Nisab emas itu kalau menurut konversi Kiai Maksum, Syekh Maksum Jombang, dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, Kiai Maksum ini menantunya Kasim Asy'ari yang ngarang kitab Amthilah Tasrifiyah,
Khaliful Fa'lan, orang alama, itu punya kitab namanya Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir. Beliau menerangkan bahwa nisab emas itu adalah 77,5 gram. Itu nisab emas. Sedangkan nisab perak adalah 543,35 gram. Versi lain mengatakan nisabnya emas 85 gram. Ada banyak versi ya. Tetapi saya memilih versinya Kiai Maksum. Kenapa? Karena lebih ihtiyat. Dia menyatakan nisabnya 77,5 gram. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama, nisabnya tijaro itu sama dengan nisabnya emas. Artinya, kalau modal harta perdagangan itu mencapai nilai setara dengan 77,5 gram, baru wajib zakat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan nisabnya bukan emas, tapi perak. Kenapa pakai perak? Pertimbangannya begini. Pertimbangannya di dalam fikih, jika jadi dulu mata uang dulu itu kan menggunakan tiga macam. Dulu masa-masa tasyrik ya. Jadi fikih ini kan banyak dirumuskan ya pada masa-masa tasyrik. Saat itu sistem moneter kita itu menggunakan tiga macam mata uang, yaitu dinar yang terbuat dari emas, dirham yang terbuat dari perak, fulus yang terbuat dari nuhas atau tembaga. Di dalam kitab-kitab fikih Turos itu menyatakan kalau harga dagang kamu tadi, modal dagang kamu itu kamu beli menggunakan dinar, maka nanti cara ngitungnya menggunakan standarnya emas karena dinar. Sebaliknya, kalau modal dagang kamu itu kamu beli menggunakan perak, menggunakan dirham, maka nanti ngitungnya pakai nisabnya perak. Nah, persoalan sekarang tidak ada dinar, nggak ada dirham. Mata uang kita bukan mata uang emas, juga bukan mata uang perak. Nah, pertanyaannya, pakai apa? Di dalam kitab, kalau tidak menggunakan dua-duanya, kalau pakai arad, maka dihitung menggunakan mana yang mencapai lebih dahulu. Apakah kalau dihitung pakai emas dan perak dibandingkan, mana tercapai lebih dahulu? Itu yang diganti sebagai standarnya. Nah, dalam hal ini, semua perdagangan atau semua sistem keuangan kita tidak ada menggunakan emas perak, tapi menggunakan mata uang yang terbuat dari kertas. Maka menurut sebagian ulama, oleh karena itu ngitungnya nanti mana lebih dulu mencapai, apakah lebih dulu mencapai dengan perak atau emas. Nah, kenyataannya nisabnya perak itu secara angka lebih tinggi, 543,35 gram ya. Tetapi secara harga jauh. Emas sekarang pas tinggi, emas sekarang hampir 2 juta emas sekarang ya. Katakanlah 1,5 juta misalnya. Perak berapa perak? Saya nggak tahu perak berapa. Katakanlah perak misalnya perak 100.000 misalnya perak. Coba bandingkan dengan emas. Emas 77,5. Itu kalau kita kalikan. Kalau misalnya kita buat harga emas itu harganya 1,5 juta misalnya, 77,5 gram kali 1.500.000 misalnya ya. Misalnya itu sudah angkanya 116 juta sekian. Coba kita bandingkan dengan perak. Sangat perak. Mungkin perak, katakanlah perak, harga perak kan jauh ya. Kata harga perak itu katakanlah 250.000 misalnya. 250.000 per gramnya misalnya. Kita kalikan 543,35 gram.
hanya mencapai 135 juta. Selisih kan? Itu kalau 250, tapi saya kira nggak sampai segitu ya. Perak itu. Katakanlah perak itu 100.000, katakanlah perak itu. Kali 543,35 gram. Itu 54 juta, Mas Yan. Jauh sekali selisihnya. Ala kulli hal, secara umum, jadi secara umum nisabnya perak itu lebih dulu tercapai daripada nisabnya emas. Oleh karena itu, kalau mengacu pada pendapat ini, berarti nisabnya menggunakan hitungan perak. Kalau perak tadi kita asumsikan 100.000, ya kisah 53 juta lah, ya, jauh sekali. Dengan emas tadi berapa? Tadi 166 juta. Jadi jauh sekali. Dan demikian maka untuk pendapat kedua ini, kalau sudah mencapai nilainya mencapai 53 juta ya, koma sekian, kalau kita asumsikan sebagai apa tadi? Kita asumsikan harganya itu 54 juta. 54 juta 335, maka sudah mencapai satu nisab. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitungnya? Ini paling penting ini. Bagaimana cara menghitungnya zakat tijarah itu? Ini paling penting ini. Cara menghitungnya atau sebenarnya komponen zakat, jadi komponen zakat tijarah, cara menghitungnya ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah stok barang, itu komponennya. Yang kedua uang tunai. Yang ketiga piutang dapat tertagih. Saya terangkan, ini penting ini. Ini yang agak susah. Cara menghitung zakat tijarah itu, yang dihitung adalah komponennya. Komponen adalah yang pertama, stok barang. Misalnya saya punya usaha toko tijarah jelas. Misalnya toko ada saya jual segala macam kebutuhan sehari-hari. Ada beras, ada gula, ada banyak macamnya. Maka beras, gula yang ada di toko semua dihitung. Semua dihitung. Sampai yang paling kecil. Misalnya ada di antara isi toko saya ada sisa Indomie merek A misalnya, tinggal 2 biji, ya dihitung. Misal lagi tinggal ada kecap kecil 2 bungkus, ya dihitung. Semua dihitung. Stok barang ada di toko. Tidak ada yang boleh kita sama sekali, meskipun sedikit jumlahnya. Yang kedua, uang tunai. Uang tunai itu maknanya orang kalau punya toko, punya usaha dagang, umumnya uang hasil penjualan di toko itu kan nggak dipakai semuanya. Ya kalau hasil jual dipakai makan semuanya, ya wassalam tokonya. Habis. Apa? Diputar lagi. Jadi hasil toko hari ini saya dapat uang 3 juta misalnya. Ya mungkin hanya 200.000 saya pakai ke dapur ya. Kemudian saya siapkan untuk saya kulaan. Saya besok kulaan A, B, C, D. Saya kulaan ini. Siapkan uang untuk kulaan dari hasil toko ini. 4 juta misalnya. Maka itu namanya uang tunai yang akan diputar sebagai tijarah. Itu dihitung. Jadi uang yang buat kulaan. Yang ketiga, piutang dapat tertagih. Jadi misal saya punya toko peracangan ya di kampung. Itu biasanya kalau toko di kampung itu kan banyak yang ngebon, ya. Ada kasbon kan. Biasanya toko kasbon itu ada catatannya. Yuda punya berapa ya. Cak Solikin punya berapa itu. Cak Nur berapa ya. Yuti berapa. Yang kecil-kecil ada yang cuma 5.000, 7.000, itu kan dicat semuanya. Itu namanya piutang dapat tertagih namanya. Maka dihitung semuanya. 3 komponen ini. Persediaan barang, stok barang di toko,
uang yang akan dibuat kulaan, dan kasbon, piutang yang dapat tertagih. Kalau semua itu mencapai 1 nisab, maka wajib zakat. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menentukan nilainya? Misalnya, di antara stok komponen zakat tadi kan adalah stok barang ada di toko. Di toko saya ada beras tinggal 2 karung, ada gula 1 karung, kemudian ada mie merek A 1 dus, kemudian ada mie merek B tinggal 2 biji, ada kecap merek A 1 dus, kecap merek B cuma 3 biji misalnya. Kan dihitung tadi berapa? Cara ngitungnya, nilai yang dibuat acuan adalah harga, bukan harga kulaan, bukan. Juga bukan harga jual, tapi harga pasaran yang berlaku sesuai stok barang yang ada saat itu, pada hari itu. Pada hari itu. Misal, haul itu besok tanggal 20 Syakban. Stok barang di rumah saya ada beras 2 sak. Tanggal 20 Syakban, kalau saya jual 2 sak berapa harga pasarnya? Jadi bukan saya jual ecarnya berapa, bukan saya dulu gula berapa, tapi tanggal 20 Syakban pas haul, kalau saya jual 2 sak tadi berapa? Kemudian ada Indomie merek A, ada mie merek A, 1 dus. Maka berapa kalau dijual 1 dus itu? Tanggal 20 Syakban, dan seterusnya. 1 item tinggal 3 biji. Ya maka berapa 3 biji kalau dijual pada hari itu, tanggal 20 itu. Begitu cara ngitungnya. Jadi patokannya, saya ingin tanya, Ustadz, cara menentukan harga itu harga apa? Harga kulaan atau harga, bukan dua-duanya. Bukan harga kulaan, juga bukan harga jual. Apa? Yaitu harga sesuai yang ada pada barang yang ada stoknya, saat haul tiba, dijual semuanya berapa itu. Kalau barangnya tinggal 3, 3 itu dijual. Kalau barang tinggal banyak, ya semua dijual banyak berapa itu. Dan acuannya adalah haul, hari haul. Haul itu genap setahun. Oleh karena itu, tentang haul, oleh karena itu, untuk menghitung ini sebaiknya atau seharusnya ya, kalau memang jumlah banyak, tidak mungkin dilakukan pada hari haul, tapi sudah dihitung semenjak sebelum haul dengan cara stock opnam ya, stock opnam. Begini misalnya, haul toko saya tanggal 20 Syakban misalnya. Nah, sedangkan toko saya banyak macam itemnya, ada beras, ada banyak macam. Kalau saya hitung hari itu tidak mungkin selesai. Maka saya akan menghitung seminggu sebelumnya lah kira-kira. Saya kirakan. Sejak itu saya catat, hari ini beras di toko saya ada berapa, saya catat. Besok tinggal berapa, masuk berapa, lalu berapa. Sehingga posisi diketahui. Saat tanggal 20 ketahui posisi ada berapa ketahuan. Maka ngitungnya itu, ngitungnya. Jadi kalau dihitung 1 hari nggak mungkin. Sehingga harus dihitung sebelum haulnya. Nah, haul itu adalah hitungan kalender Hijriah. Hal itu adalah 1 tahun penuh dengan kalender Hijriah, bukan Masehi. Jadi begini, kalender itu ada 2 macam, ada Syamsiyah, ada Qamariyah. Ya. Kalender yang dijadikan patokan atau acuan di dalam Islam menyangkut hukum-hukum fikih itu kalender Qamariyah atau menggunakan putaran bulan bukan matahari.
yang disebut dengan hijriyah. Misalnya seperti dalam hukum fikih ada ketentuan anak yang usia sudah mencapai 7 tahun hijriyah dan sudah tamyiz, maka wajib orang tua untuk memerintahkan dia mengerjakan sholat, puasa, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kalau 10 tahun tidak mau, maka dipukul. Dan kalau sudah mencapai usia balik, ya, kalau sudah balik, apa balik itu ukurannya? Kalau laki-laki keluar mani pada usia 9 tahun. Kalau perempuan keluar mani dan keluar darah haid pada usia haid yaitu 9 tahun takriban. Nah, usia tadi 7 tahun, 10 tahun itu menggunakan kalender hijriyah, bukan kalender Masehi. Dengan demikian, apabila orang tua itu punya anak, semestinya orang tua yang punya anak itu semestinya mencatat tanggal lahir anaknya menggunakan kalender hijriyah. Kenapa? Karena ada kewajiban orang tua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat kalau umur 7 tahun. Itu perintah Nabi. Muru auladakum sholat li sab'in wadribu li ashrin. Kalau 10 tahun tidak mau dipukul. Orang tua juga punya kewajiban kalau anak sudah mencapai usia balik, maka hartanya wajib diserahkan kepada anaknya. Untuk mengetahui itu, ya harus tahu kapan tanggal lahir anaknya. Maka dicatat dengan kalender hijriyah, bukan kalender Masehi. Nah, termasuk ini. Untuk mengetahui haulnya itu kapan, maka catat dengan kalender hijriyah, bukan kalender Masehi. Kapan nyatatnya? Dimulai dari kulaannya. Jadi, kulak pertama itu berapa? Oh, saya kulak tanggal sekian. Catat. Jadi kalau punya toko, cara menghitung haulnya itu dicatat saat kulaan, dimulai dari kulaannya. Bukan dimulai dari buka tokonya, bukan. Kulanya sekarang, buka toko minggu depan. Sekarang hitungnya, bukan minggu depan. Nah, nanti ke tahun depan, kalau sudah mencapai tanggal yang sama, berarti jatuh haul. Maka harus tahu posisinya ada berapa, apakah mencapai nisab atau belum mencapai nisab. Kalau mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi demikianlah itu cara untuk mengetahui stok barangnya. Berikutnya, jadi ini. Oh ya, komponen itu tiga ini ya. Stok barang, uang tunai, piutang dapat utagi. Lainnya nggak dihitung lainnya. Misalnya seperti bangunan nggak dihitung. Mobil untuk kulaan nggak dihitung. Jadi yang dihitung ini tiga ini. Bangunan toko nggak dihitung, lemari toko nggak dihitung. Kemudian mobil buat kulaan nggak dihitung. Meskipun itu dulu dibeli pakai dari uang hasil toko. Kenapa? Karena kalau sudah digunakan untuk keperluan yang bukan untuk diputar, namanya kinyah. Namanya sudah dikeluarkan zakatnya, maka nggak dihitung sebagai zakat. Contoh begini misalnya. Toko saya haul kurang 1 minggu. Tanggal 20 misalnya. Haul. Sekarang saya hitung. Maka mulai sekarang saya hitung stok beras ada berapa. Tanggal 19 besok haul. Stok barang ada di toko, ada beras tinggal 2 sak.
uang ada lilaci yang buat kulaan ada 3,5 juta misalnya. Haul besok pagi haul. Ibunya datang, Pak, beras di dapur habis, Pak. Oh ya sudah, ambil aja beras di toko itu, pakai dapur. Maka ini nggak dihitung sudah ini. Karena sudah dikeluarkan dari perdagangan. Kemudian datang lagi anaknya, Pak, saya besok mau balik pondok, Pak. Minta sangu. Oh ya, diambilkan uang tadi. Yang 3,5 juta tadi, diambil 1 juta, nah ini untuk pondok. Dan tinggal 2,5 juta. Maka yang dihitungnya adalah yang sisanya. Pas tanggal 20, yang tadi buat untuk nyangoni anak, buat untuk di dapur, sudah tidak dihitung. Kenapa? Karena belum haul, sudah dikeluarkan dari putaran tijaro. Maka kalau semua stok barang tadi sudah mencapai 1 nisab, misalnya stok barang yang ada di toko, beras macam-macam dihitung nilainya mencapai 150 juta misalnya. Uang tunai ada 50 juta misalnya. Kasbon yang ada di catatannya ada 20 juta. Maka jelas sudah mencapai nisab. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Baik. Baik. Kemudian saya baca sini. Oh ya, kompensasi rugi tahun lalu tidak dapat mengurangi zakat tahun berjalan. Jadi rugi tahun lalu tidak bisa ditimpakan pada zakat yang berjalan. Kenapa? Karena tadi kita haul. Jadi haul dari satu hal ke haul yang lainnya. Kalau misalnya kemarin kata nisab, ya sudah. Haul baru nisab, ya itu dihitung lagi. Dan sukses seperti itu. Saya kira ini pokok-pokok tentang zakat tijaro. Nanti hal yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti. Gimana? Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah Ustaz atas ilmunya. Yang ingin Al-Faqih tanyakan di sini ada dua hal. Pertama, kalau seulakan pertama kali atau sebagainya yang awalnya bukan bagian dari stok barang, sesuatu yang dijual,
Tapi karena banyak peminatnya, akhirnya sebagian toko sengaja mengumpulkan, kemudian nanti dijual dengan harga yang variatif. Nah, pertanyaannya apakah kerdus yang tiba-tiba memiliki harga itu juga nanti terhitung sebagai stok barang? Syukran Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung ya. Baik, yang pertama, tadi kan saya sampaikan bahwa hal itu dihitung saat kulaan ya. Oleh karena itu harus dicatat ya, waktu kulaan tanggal berapa supaya dapat mati, supaya dapat diketahui kapan tuh haulnya. Nah, kalau tidak dicatat ya harus ditahari, harus diingat-ingat betul kapan mulainya. Dan sekali lagi dicatat pakai kalender Hijriyah, jangan kalender Masehi. Maka saya katakan bahwa Hijriyah itu kalender orang Islam. Maka merayakan tahun baru Hijriyah itu bagian dari syiar Islam. Sebenarnya Masehi itu kalender orang non-Muslim. Maka menurut ba'dul ulama yang disebutkan di dalam kitab Mi'yar Mu'rib, Syekh Al-Ansari mengatakan merayakan tahun baru Masehi itu ada mengharamkan ulama karena itu syiarnya orang-orang non-Muslim. Sebaliknya merayakan tahun baru Islam itu bagian daripada syiar Islam. Makanya kalau ada memulai dicatat dengan kalender Hijriyah, jangan Masehi. Yang kedua, apakah dus-dus itu dapat dikategorikan atau tijaroh? Ya, kembali lagi, apakah masuk kategorinya? Tadi tijaroh itu adalah membeli barang untuk dijual lagi guna mendapat keuntungan. Nah, apakah kemudian dus yang dijual itu adalah untuk diputar kembali? Kalau itu dijual itu uangnya bukan untuk diputar kembali, ya tidak ada masalah, ya bukan tijaroh namanya. Tapi kalau dus diperhitungkan untuk diputar kembali sebagai harga dagang, maka masuk adu tijaroh. Tapi kalau dus itu tidak masuk di dalam putarannya, maka bukan tergolong zakat tijaroh. Saya kira itu penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz mau tanya, kalau sekarang itu orang suaranya kurang jelas. zakatnya itu dikeluarkan zakatnya dikeluarkan di bulan Ramadan Ustaz, misalnya, walaupun haulnya itu sebetulnya ada sebelumnya, tapi itu boleh tidak Ustaz? Nggih. Ditunda itu halnya. Sudah cukup? Sudah? Baik. Begini. Menunaikan zakat itu sifatnya adalah langsung. Kalau sudah masuk dalam wujubil ajak, waktu wajibnya menunaikan, sekira harta yang akan ditunaikan sudah siap, orang yang menerima sudah siap, ada, maka harus segera. Tidak boleh ditunda-tunda. Misalnya haul sekarang, nisab sudah mencapai nisab, haul hari ini, ya hari ini keluarkan. Atau dalam zakat zuru misalnya, panen sekarang, ya tunaikan sekarang. Tidak boleh tunda. Oh, saya tunda nanti. Sekarang saya tunaikan pada Ramadan saja. Ini habis Ramadan ini. Untuk apa? Untuk mendapat fadilahnya Ramadan. Karena kalau Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Tidak boleh menunda-nunda pembayaran zakat. Dalam kitab Az-Zawajir, ya, Ibnu Hajar mengatakan minal kabair.
Termasuk dosa besar adalah orang yang menunda-nunda pembayaran zakat. Padahal dia sudah kewajiban untuk membayar dan mungkin membayar. Itu dosa besar. Maka tidak ada alasan menunda karena menunggu Ramadan. Menunda itu boleh karena alasannya, dua alasannya. Yang pertama, tidak menemukan mustahik. Mau nyari yang mustahik nggak menemu, ya sudah tunda, nunggu nemu. Atau kedua, akan diberikan kepada mustahik yang paling afdol. Jadi dalam zakat itu ada tingkatan-tingkatannya. Sebaiknya kamu berikan ke sini ke sini. Misalnya memberikan zakat kepada kerabat itu lebih afdol daripada kerabat. Memberikan zakat kepada tetangga lebih afdol daripada bukan tetangganya. Misalnya, ini saya sudah waktu zakat ini, sudah haul, sudah siap uangnya. Rencana mau tak kasihkan ke kerabat saya fulan. Saya datangi, mana fulan? Oh, enggak ada Mas Ian. Kemana? Pergi keluar kota. Kapan datang? Minggu depan. Oh iya dah, tak tunggu. Nah, saya tunda sampai dia datang. Boleh kalau begitu. Kenapa? Untuk saya berikan ke orang afdol menerimanya. Ini zakat mau tak kasihkan tetangga saya ini. Tetangga saya orang butuh, orang fakir miskin. Saya datangi, mana fulan? Oh enggak ada, masih kerja. Kapan datang? 3 lagi. Oh ya, saya tunggu. Boleh kalau begitu. Tapi kalau nunggu untuk Ramadan, tidak ada. Tidak ada keterangan ya yang membolehkan menunda zakat menunggu waktu Ramadan, tidak ada. Oleh karena itu kebiasaan umum yang menyimpan harta zakat nunggu nanti Ramadan itu kebiasaan salah. Itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam fikih. Dan itu kalau dalam tazawajir tergolong dosa besar. Saya kira itu. Jika kita punya rumah atau aset yang lain yang ingin kita jual karena sedang butuh dana dan sampai 1 tahun belum laku-laku, apa setiap tahun kita harus mengeluarkan zakatnya karena bertahun-tahun belum laku? Baik. Saya ulangi lagi begini ya. Tijarah itu adalah kamu membeli barang, ketika membeli punya tujuan untuk dijual kembali guna mendapat untung, itu tijarah namanya. Baik itu dalam jangka pendek atau jangka panjang. Misal, saya punya uang saya belikan rumah. Tujuannya rumah tadi nggak saya pakai. Sejak saya membeli, tujuan mau saya jual lagi, maka tijarah. Maka selama belum laku dan mencapai nisab, per haul wajib ditunaikan zakatnya 2,5%. Saya punya uang, saya belikan mobil. Ketika beli mobil, jadi niatnya pas membeli ya, bukan setelahnya, pas membeli. Pas beli mobil dengan maksud akan saya jual lagi untuk mendapat untung, baru tijarah namanya. Sambil nunggu laku, saya pakai sendiri. Nggak laku-laku sampai haul, maka wajib zakat kalau mencapai nisab. Beda kalau begini, saya beli mobil untuk saya pakai sendiri, nggak mau saya jual. Dapat 1 bulan berubah, saya jual ini nggak jual laku. Nah bukan tijarah berarti itu, nggak ada kewajiban zakat. Saya beli rumah untuk saya pakai sendiri, karena butuh uang saya jual, mau saya jual, nggak laku-laku, ya bukan tijarah, ya tidak ada zakat tijarah di situ. Kenapa? Karena rumah tadi bukan disebut ardu tijarah. Kenapa? Karena dia saat membeli bukan untuk dijual kembali. Saya kira itu. Tadi disebutkan ketika anak sudah balik maka harta harus diserahkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan tamlik dari ayah terhadap harta anak? Maksudnya, jadi begini,
Saya jelaskan dulu. Setiap orang tua itu punya kewajiban untuk menyimpan harta anaknya yang masih belum balik. Misal, saya punya anak. Anak saya masih belum balik, umur 3-4 tahun. Pas Lebaran ada orang ngasih uang. Maka orang tua wajib menerima. Saya terima uangnya, dan uangnya saya simpen, nggak boleh saya pakai. Itu milik anak saya itu. Saya simpen, saya kumpulkan. Nanti kalau sudah balik saya kasihkan dia. Itu kewajiban orang tua. Orang kedua, orang tua wajib menjaga harta anaknya. Jangan sampai hartanya itu rusak atau dipakai orang lain. Makanya kalau punya anak itu sebaiknya setiap yang pertama, ini saya contoh saya sendiri ya. Saya itu punya anak, semua anak saya itu saya buatkan kotak per anak itu. Saya buatkan kotak. Apa tujuannya? Kalau ada orang ngasih, saya terima, saya masukkan celengan kotak ini. Jadi biar tahu ini anak saya. Kalau jumlah anaknya banyak kan nggak boleh campur. Jadi, anak saya yang belum balik 3. Itu saya punya kotaknya. Ini fulan, ini fulan, ini fulan. Ada orang ngasih, masukkan fulan, si fulan. Dan harta ini namanya malusobi. Saya walinya. Saya wajib ini kenapa begini? Apa? Ya. Saya wajib menjaganya. Nggak boleh saya pakai, nggak boleh. Saya buat untuk beli apa, nggak boleh sama sekali. Wajib saya jaga. Nanti kalau besar, tak kasihkan. Ini uang kamu. Sambut apa sama kamu kalau sudah balik. Dan kalau anak itu punya barang, orang tua wajib menjaganya. Makanya saya itu semua baju-baju, mainan, sepeda anak saya, itu saya hindari miliknya anak saya yang belum balik. Kenapa? Kalau misalnya anak saya umur 5 tahun, pengen baju, saya beli baju, pakai uang anaknya ini. Kemudian setahun lagi nggak sedeng sudah nggak muat, nggak boleh kasih anaknya, adiknya nggak boleh. Wah, nggak sedeng kita ke adiknya nggak boleh. Karena ini anak belum balik ini, mahjur alaih ini. Anak saya misalnya umur 5 tahun, pengen sepeda. Saya belikan sepeda, pakai uang adik punya dia, pakai uang celengan dia. Dipakai main sama temannya, dipinjam temannya nggak boleh. Orang tua wajib menjaganya. Kalau sampai orang tua membiarkan, yang dosa orang tua. Nanti yang ditanya malaikat orang tuanya itu. Jadi memang repot memang. Maka saya baju, mainan, semuanya saya usahakan bukan milik anak saya, milik saya. Jadi pakai uang saya. Loh kalau milik saya, nanti gak sedang tak kasih kan tidak masalah. Mainannya, sepedanya, nanti kalau anaknya bosan tak kasihkan adiknya tidak apa-apa. Kalau teman-temannya nggak masalah. Tapi kalau itu milik anak saya, dipinjam temannya, yang dosa saya. Kalau itu milik anak saya, kemudian sudah nggak sedang dipakai adiknya, tidak boleh. Nah, repot itu makanannya repot itu. Saya tuh kalau ada anak saya dikasih makanan sama orang itu susah saya. Kenapa? Karena repot nanti ini. Tegante apa? Saya begini caranya. Setiap ada orang ngasih makanan ke anak saya, selalu saya beli. Saya beli pakai uang saya. Saya sudah koordinasi dengan istri saya. Dan repotnya, orang tua itu tidak boleh menolak pemberian orang lain. Karena nggak masalah dosa.
Ada orang ngasih uang, oh jangan ngasih, nggak boleh. Kecuali kalau membahayakan. Anak saya pilek misalnya, pas pilek ada orang ngasih es, oh jangan, anak saya pilek, boleh kalau begitu. Jadi menolak pemberian orang lain pada anak tidak boleh orang tua, kan nggak maslahat. Jadi kalau ada orang ngasih makan karena sayang, saya nggak boleh nolak, selama nggak membahayakan. Ya sudah. Tapi apa ya, saya beli. Saya ngomong sama saya, setiap ada anak saya dapat apa, nanti kamu bisa bolong saya, udah tuku niku, lebokno celengane. Jadi misalnya roti apa dah, tak kasir harga 5.000 tak masukkan. Loh kalau begitu milik saya sudah. Dikasih ke anaknya, dikasih ke dia boleh. Tapi kalau itu miliknya dia, dimakan dia tidak boleh. Saya yang jaga. Saya wajib menjaga. Jadi itu kewajiban orang tua. Yang memang susah memang. Makanya orang tua itu wajib menjaga harta anaknya. Sampai kapan? Sampai sudah balik. Sudah balik, kasihkan. Anak saya begitu semua, balik sudah, kasih ini uang kamu, terserah apa, tapi baik kamu simpan saja. Jadi semua, fa'in anastum rusdan fatfa ilaihim amwalahum. Fa'in anastum rusdan fatfa ilaihim amwalahum. Jadi itu ketentuannya. Teksnya kayak itu. Berikutnya apa lagi? Ternak ayam yang dijual setelah 4 bulan tadi apa sudah wajib zakat, Ustadz? Jadi kalau memang itu diputar lagi ya, jadi nanti ngitungnya pas haul. Jadi saya beli ayam 1.000 ya, 1.000 saya rawat, kemudian 4 bulan sudah panen saya jual, uangnya lagi, saya betul lagi, kan begitu kan? Terus begitu. Nanti akhir tahun pas haul, ya berapa ayamnya itu? Gitu caranya. Tapi kalau nggak sampai 4 tahun, nggak haul kemudian sudah selesai, 4 bulan dijual habis sudah nggak dibuat lagi, ya sudah selesai kalau gitu, nggak ada haulnya berarti. Karena zakat hijrah itu nisab dan haul. Kemudian kalau ada modal baru di tengah haul, apakah wajib dipisah barang baru dari modal baru atau boleh campur dengan pertama? Jika sudah dicampur, bagaimana cara menghitungnya? Ini agak susah ini. Itu kalau ada modal baru, ngitungnya yang pertama, kalau modal baru itu pada haulnya yang pertama itu tidak mencapai nisab, ya, maka bukan. Tapi kalau mencapai nisab, maka memulai lagi. Gitu. Makanya harus dihitung kapan mulai modal baru itu. Dan nanti dari modal baru itu kalau mencapai nisab, maka dipisahkan. Tapi kalau tidak, maka dihitung dengan yang dicampur dengan yang modal lama. Berikutnya. Ada perubahan nama barang antara beli dan saat menjual, maka itu bukan disebut tijarah. Pada contoh kain diolah menjadi baju. Apakah? Iya. Jadi yang penting barangnya ya. Meskipun sudah berubah. Jadi dari barang itu. Jadi sampai jangan beli kain dibuat diolah menjadi baju. Kan dari kain tadi kan? Maka juga namanya tijarah. Berikutnya ya. Ya, ini kecil gini lagi. Apa lagi? Dalam menghitung stok barang ketika haul tadi menggunakan hitungan harga kulan atau harga jual ke konsumen. Tadi kan sekali kan. Ya Allah. Tadi kan saya terangkan tadi kan bahwa acuan harga itu tidak mengacu pada harga kulaan, juga tidak mengacu pada harga eceran menjual konsumen. Tapi sesuai dengan jumlah stok yang ada saat itu pada hari tanggal haul. Misalnya, tanggal haulnya tanggal 20 Sya'ban. Stoknya
beras ada 2 sak. Ya 2 sak itu kalau dijual semuanya berapa? Tanggal 2 Saban, stok gula ada 10 kilo. Yang 10 kilo itu jual berapa? Tanggal 2 Saban, ada stok satu merek mie tinggal 1 biji. Yaitu, kalau jual berapa? Itu nggak ada. Jadi bukan paduan kulaan, juga bukan paduan harga jual ke konsumen. Berikutnya, tijarah yang dijalankan dengan syirkah, apakah juga dikeluarkan zakat perdagangan tadi? Secara mulia, tapi jadi satu modalnya. Jadi misalnya ada 10 orang, modalnya dikumpulkan, maka dihitung satu. Dan kalau di antara satu ada non-muslim, maka yang untuk bagi muslim nggak dihitung. Itu caranya. Kemudian, jadi apa tadi? Tengah ayam sudah itu. Terus, bawahnya lagi. Tadi sudah tadi kan? Sudah semua ya tadi ya? Sudah semua tadi ya? Apa namanya? Sudah semua tadi ya? Sudah semua tadi ya? Assalamualaikum, Kiai. Sudah. Sudah. Maaf mau bertanya. Misalnya dagangan kita sudah dihitung dengan hitungan perak. Halo, ya gimana? Saya diulang lagi. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, misalnya dagangan kita sudah dihitung dengan hitungan perak, misalnya sudah mencapai 54 juta. Iya. Sedangkan kita masih punya cicilan bank dengan nominal misalnya total 20 juta. Apakah itu tetap mencapai satu nisab apa bisa gagal? Baik. Menurut mazhab Syafi'i, hutang itu tidak mempengaruhi kewajiban zakat. Jadi meskipun punya hutang, bahkan menghabiskan harta zakat, tetap wajib zakat indah Syafi'i. Jadi meskipun jenengan punya tanggungan utang yang kalau dibayarkan itu semua modal habis, tapi sudah menjadi nisab, misalnya begini, saya punya harta zakat mencapai nisab, misalnya saya punya hasil panen ya, di sini saya punya utang, kalau buat nyar utang semua habis, tetap wajib zakat. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi wajib zakat nasihat. Terus ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pembayaran zakat tijarah ini harus dengan uang. Ulangi lagi. Pembayaran zakat tijarah harus dengan uang apa boleh dengan barang jualan kita? Suaranya mati suaranya. Pembayarannya pakai uang harus apa? Pakai uang. Jadi zakat tijarah itu pakai timah, pakai uang. Tidak boleh. Pakai barang dagangan gimana Ustaz? Ya, terima kasih. Sudah, ada lagi? Assalamualaikum. Ya Allah. Mau tanya Kiai, kalau di dalam kitab Nailur Roja itu kan ada anlayanidho itu Kiai. Ya, nanti. Itu yang dimaksud itu apakah kalau barang itu laku semua, Betul. berarti haulnya ulang lagi atau gimana Jadi Kiai? semua laku, semuanya habis menjadi modal balik semuanya, awal lagi nanti gitu. Itu tergambarkan dalam gini misalnya, gula sarung ya, biasanya kan pedagang musiman ya. Entek habis lagi, ya lagi itu tandit namanya itu.
Sudah? Mulai baru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ya, tadi disebutkan bahwa yang dihitung nisab itu adalah dari piutang kita kepada orang lain atau orang lain utang kepada kita juga dianggap nisab. Yang ditanyakan adalah apabila uang itu kan belum ada di tangan kita, Ustaz. Apakah juga langsung wajib kita zakati saat haul atau nunggu kewajibannya itu masuknya ketika pembayaran hutang itu atau hutang itu sudah dibayar kepada kita. Terima kasih Ustaz. Baik. Memang semestinya wujubul adanya saat diterima ya. Tapi boleh ditunaikan lebih dulu. Bukan repot kan? Jadi wujub adanya wajib, tapi boleh ditunaikan meskipun belum terima. Sudah ada lagi? Ya. Mana? Jika misal hal jatuh di bulan Dzulhijjah, namun ketika masih bulan Syawal ada orang datang butuh bantuan uang, apa kita boleh memberikan uang pada orang tersebut yang masuk golongan yang berhak menerima zakat? Hilang ini? Kok hilang ya? Hilang. Mungkin takjil ya. Jadi takjil boleh. Jadi takjil itu meskipun belum mencapai belum haul, yang penting sudah sampai satu nisab, itu sudah boleh dikeluarkan zakatnya. Takjil namanya. Takjil. Jadi sekira itu sudah mencapai haul dan belum mencapai nisab, kembali ya, sudah mencapai nisab haul, sudah boleh ditunaikan, namanya takjil namanya. Tidak apa-apa. Ada lagi? Sudah cukup nih. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pertama, mohon maaf ya, saya memang agak batuk dan pilek, jadi mungkin terganggu. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang mustahikul zakat ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.